Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kini kita akan coba memaparkan persoalan perkawinan. Kalau di Minang itu lebih dikenal dengan kata-kata bawini atau balaki. Ayo kalau bini kau yang laki-laki ya. Nombor siapa? Tapi malang tak dapat ditolak, mujua tak dapat diraih, dimulai lagi. Nah, sesuatu kan lari pelajari, lari sekolahi, materinya lah paham sangat. Sudah itu cara-caranya, pemahamannya lah ada dah. Tapi tiba di prakteknya sampai gini, jauhnya panggang dari api. Persoalan yang mitos itu di ranah Minang hari itu bagi adusi Minang je laki-laki Minang itu lebih kurang ada 5 atau 6 lah, yang menyebabkan orang itu tak jadi bawini, tak jadi lelaki. Yang pertama alasan mitosnya tu kerana Allah bisa membahagiakan orang tua, terkesan seolah membahagiakan orang tua kok. Kalau awak lelaki tak bisa membahagiakan orang tua. Padahal ketika awak mulai bini lelaki, di situlah awak bisa membedakan kama sayang ke bini juga lelaki, kama sayang ke orang lain. Malah di situ pula nanti tak bukanya rasaki, tak bukanya barakai. Ada pula mitos yang mengatakan kerana mahasiswa tak bisa sambil kuliah tunggu dulu nanti kalau lah sarjana. Cubalah pandangan jauh dan bayangkan pandangan hampir dan bertukia kan maaf. Perhatikan anak kemana-kanak mahasiswa yang lah sarjana tu sampai kini anu je lelaki ya bini gitu. Anak kecilnya dulu lah sarjana baru kau bini kau lelaki. Amalannya S2 bagai hendaknya lelaki ya bini gitu. Itu mitos. Tak ada cara itu dah, mitos itu. Ada pula ketika ditawarkan untuk lelaki pembini niat lah ada mukasih lah ingin sampai, yang lama lah ingin pasah. Tapi persoalannya kendalanya seakan-akan awak kau disabui alum jadi orang dah, kau alum jadi orang dah. Kini yang bertanya dan hadiah kau ni orang suruhnya kau. Kalau orang boleh. Kenapa kurang melepih kemari dia orang itulah. Jadi hal yang semacam itu itulah yang membuat persoalan itu makin lama bertambah parah. Ditambah lagi ada pula alasannya karena tak berpitih. Ada saya. Emangnya bini itu hanya je pitih saja ukurannya. Umum perhatian banyak je orang miskin, orang bangsa nambah bini, nambah laki, jadi jualnya. Jadi ukurannya tidak serupa itu. Ukurannya tidak seperti itu. Karena itu adalah sunnah Rasul. Makanya dalam hal itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nur ayat 32. Dibantah itu seluruhnya ketika ayat yang membaca. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah dalam surah An-Nur ayat 32? Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang atau yang masih menggadis di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak untuk menikah. Sama mereka lah banyak yang layak kau. Mudah-mudahan awak ini kau anak kurang, kau laki-laki ganteng lah. Kau produksi rancak, kau badan siai, kau tenaga kuat, anak kurang lah. Makanan orang tu. Lalu apa? Maka dari hamba-hamba sahayamu laki-laki maupun perempuan, jika mereka itu miskin, Allah yang akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia Allah. Dan Allah itu maha luas pemberiannya
dan Allah itu maha mengetahui. Tidak mungkin Allah menyuruh orang itu supaya berumah tangga kalau kau menyesuaikan orang tu. Karena rezeki Allah tu sudah ada tiap-tiap dari tangan dia tu. Makanya dari itu, kalau kita perhatikan di Minangkabau tu akan berputar-putar saya bentuk kain sarung. Dapat dan di hati, indak bahkan tak hati. Dapat bahkan tak hati, tapi indak nan di hati. Sebenarnya tugas dan kewajiban awak tu hanya dua saja. Berikhtiarlah, berkasablah, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Setelah itu lakukan usaha. Bagaimana awak cara buat usaha tu? Awak kan punya orang gaib, awak kan punya ayah, awak kan punya mak. Sampaikanlah. Kalau sejak SFTP, sejak SLTA lah kuliah ini kan, materi-materi tentang nikah, tentang ijab kabul, itulah merasa dibahas dulu tu. Praktiknya alun ada ke mak. Yang boleh menyerah sekamak bah, boleh menyerah sekapak bah. Kalau ada nanti rasa-rasanya nak majlis jodoh, silahkanlah. Saya sakit tadi Allah menyaksikan, Allah nak menjaminnya. Dengan syarat awak tak berdoa saja dah. Awak pun harus berusaha. Makanya dari itu, kalau kita perhatikan persoalan-persoalan perkawinan di ranah Minang, kalau masih mitos-mitos yang tadi itu juga dan menjadi beban awak untuk penghalang nikah, Abah khawatir bisa-bisa nanti anak-anak gadis Minang yang umur 30 yang ada di rumah masing-masing tu, yang umur 31, 32, 33, 34, 35 sampai hari ini ada nikah. Alumni menikah, alumni beristeri itu. Jadi apa? Di mana salahnya di situ? Sementara yang perlu kalian ketahui, yang perlu mahasiswa ketahui, cubalah hampir tiap hari produk baru ke lah ya tadi. Kalau ditanya, kalau hitung-hitung produk baru, mana yang dipilih orang? Tahun lama, tahun baru. Lain tahun baru. Bukan alumni. Sementara tahun-tahun lama antri gini kan. Makanya Nabi mengecekkan dalam sebuah hadis, bukan itu patokan awak mencari jodoh. Bukan itu patokan awak mencari jodoh. Nabi berpesan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu awadul lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija. Rawahu muttafaqun alaih. Apa kata Rasulullah dalam sabdanya? Wahai generasi muda, siapa di antara kamu lah mampu untuk menikah, hendaklah menikah. Karena nikah itu dapat menundukkan pandanganmu dan dapat memelihara kemaluanmu. Dan apabila kamu tidak sanggup atau tidak mampu, lain kata lo berpuasa. Disuruh berpuasa. Lalu jo puasa itu mungkin akan bisa mengendalikannya, karena jo puasa itu ubeknya. Sementara lika sanggupnya berpuasa. Ada juga yang sebagian orang lah masuk puasa Ramadan, dia tak satu puasa. Jangan puasa sunat untuk mengantisipasi pandangannya tadi itu, untuk mengantisipasi yang menjadi keinginannya tadi. Makanya pada kesempatan kali ini dengan pembahasan kita kok dapat tahulah wak, karena wak lah baca sebagaimana yang dipaparkan oleh makalah tadi, pemakalah mempresentasikan, hendaknya wak harus mengerti apa manfaatnya ketika kita nikah. Di situ alun dijelaskan dalam makalah lain. Apa tujuan awak untuk menikah tu? Di dalam makalah tadi mendengar alun ada dijelaskan itu. Kira-kira antara perkawinan dan pernikahan sama atau tidak? Alun perlu dijelaskan itu.
Makanya dari itu dudukkan cik-cik apa? Bakuk awak disuruh nikah, apa manfaatnya? Kan itu gajinya dulu tu. Bakuk awak kuliah, apa manfaatnya? Sama segala sesuatu tu pasti ada manfaatnya. Karena Nabi mengecekkan dalam hadis, man arada dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Jadi kalau ingin bermanfaat, ilmu kan dapat tak seluruhnya. Cari je ilmu di dunia. Kalau ingin manfaat akhirahnya, cari je ilmu. Kalau ingin manfaat kedua-duanya, maka cari pula juga ilmu. Ilmu dah banyak kah? Lalu manfaatnya yang awak perambil ketika awak belajar tentang pelajaran di kuliah tu, awak membahas tentang perkahwinan atau nikah atau kahwin atau balaki atau bini tu. Duduk kan ikut dulu. Maka dalam hal itu, manfaat dari awak mempelajari persoalan nikah itu tak lain dan tak bukan adalah untuk membuat kita memulai bahawa hidup kita tu tak surang dah. Karena awak diciptakan Allah tu berpasang-pasangan. Tujuannya menikah tu supaya tak ada rasa kesepian, tak ada rasa kesendirian. Sekaligus orang yang menikah itu manfaatnya supaya secara lahir dan batinnya sehat. Jadi tidak menghayal-hayal juga itu. Ada yang diarahkan dalam hidup dan kehidupannya. Lalu ketika kita bicara persoalan perkahwinan itu, tentu kita ingin mencari pula apa tujuannya. Itu harus pahami. Karena tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan keluarga yang kekal. Jadi itu saja tujuan awak sebenarnya. Makanya pada kesempatan yang berbahagia kini ko, untuk lebih jalehnya presentasi awak ko dari berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh kawan-kawan kita tadi, cuba kita jawab satu persatu apa saja yang menjadi tanyanya tadi, sehingga yang hamba kembangkan sebagai awal di perkuliahan ko, mudah-mudahan bisa membantu untuk menjawab apa-apa saja yang dilontarkan oleh kawan-kawan kita tadi. Sehingga dengan tabau itu kita pun mendengar bahawa perkahwinan itu ada kalanya disebut dengan perkahwinan ideal. Kan itu ada pertanyaan tadi itu. Ada pula perkahwinan kurang ideal. Ada pula perkahwinan pantang. Bahkan ada pula perkahwinan sumbang. Kan semacam itu. Banyak yang harus kita jawab dan banyak yang harus kita arahkan sampai 5 perkahwinan di Minangkabau itu. Untuk itu silakan kepada makalah melalui moderator membantu supaya rekan-rekan yang telah mempresentasikan tadi untuk bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi tersebut. Baiklah dan Yambo, sementara mau cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.